Jumpa lagi ya belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Contoh yang pertama, 1/2. Nah, 1/2 ini kan pecahan biasa. Nah, akan kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, kemarin kita tahu bahwa persen itu kan per 100 ya. Persen itu per 100. Nah, cara mengubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk persen sangat mudah. Kita tinggal mengalihkan pecahan ini dengan angka 100% ya. Contohnya seperti ini, 1/2 dikali 100%. Persennya jangan lupa ditulis agar kalian untuk hasil akhirnya tidak lupa menuliskan lambang persennya. Nah, setelah itu ini 100 ini adalah sama dengan 100/1 anak-anak. Jadi kalau misalnya nanti 1/2 dikali 4 itu sama aja dengan 1/2 dikali 4/1. Sebagaimana kita tahu 4/1 itu sama dengan 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 berapa? Iya, hasilnya tetap 4. Nah, sama dengan ini. 100/1 itu artinya 100 dibagi 1. Berapa 100 dibagi 1? Iya, hasilnya tetap 100. Nah, setelah ketemu seperti ini, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Ya, ingat, atas dikali atas per bawah dikali bawah. Atau jika anak-anak bingung, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, berarti 1 dikali 100 hasilnya berapa anak-anak? Iya, 100 ya. Per 2 dikali 1 berapa? Tetap 2 Bu. Iya, kita tulis 2. Persennya jangan lupa. Nah, sudah ketemu 100/2. 100/2 itu artinya adalah 100 dibagi 2. Oke, sekarang kita porogapir. 100 dibagi 2. Nah, satu angka nggak bisa ya, 1 dibagi 2, kita ambil 2 angka, berarti ini. 10 dibagi 2 dapat berapa? Iya, dapat 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita kurangi. 10 kurangi 10, 0 ya anak-anak. Nah, loh Bu, ini masih ada 0-nya sisa. Kalau diturunkan dia tetap 0. 0 yang belum diturunkan ini kita naikkan ke atas. Jadinya 50. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Berarti 50%. 1/2 bentuk persennya adalah 50%. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita kembalikan. Apakah 50% ini bentuk pecahan biasanya adalah 1/2? Kita buktikan bersama-sama. 50% itu kalau dijadikan bentuk pecahan biasa adalah gimana kemarin? 50 per berapa? Ini tandanya per 100. Nah, 50/100 ini kita sederhanakan dengan menggunakan apa? Ya, dengan mencari FPB-nya. Nah, di sini Bu Eka kasih tahu cara cepatnya agar kalian tidak mencari FPB terlalu banyak. Angka 0 yang ada di atas ini, jika ada gandengannya dengan yang di bawah, boleh dicoret. Dicoret. Karena yang atas 0-nya hanya dicoret 1, berarti yang di bawah juga hanya boleh dicoret 1. Nah, berarti tinggal berapa ini anak-anak? Tinggal 5/10. Nah,
FPB-nya 5 dan 10 berapa ya? Kita tulis di sini ya. 5 dan 10 kita cari. Dibagi berapa anak-anak? Dibagi 2 ya. 5 dibagi 2 hasilnya nggak bisa. Jadi langsung diturunkan 5. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Dilingkari atau tidak? Tidak, karena 5 tidak bisa dibagi 2. Kemudian tinggal ada 5 dan 5. Berarti kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, dilingkari apa tidak? Ya, dilingkari. Berarti FPB-nya adalah 5. Atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Nah, sama dengan 5 dibagi 5 dapat 1. 10 dibagi 5 dapat 2. Nah, selesai. Ternyata 50% itu bentuk pecahan sederhananya adalah 1/2. Sama kan? Nah, sudah terbukti. Sekarang kita ke contoh yang kedua ya anak-anak. 3/4. 3/4 kita jadikan bentuk persen. Caranya gimana? 3/4 dikali 100%. Nah, 100 ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama kita tambahkan per 1. Yang ini kita tidak usah kalikan per 1, tidak usah ditambahkan per 1. Langsung saja 3 dikali 100 berapa? 300 per 4. Nah, ini atas kali atas, bawahnya hanya ini. Berarti 3 dikali 100 hasilnya 300 dibagi 4/4 persen. Setelah ini langsung kita porogapir. 300 dibagi 4. Ya. Kita tarik tengahnya di sini. Bukan tengahnya, kita ambil 2 angka dari depan. 4 dikali berapa? Hasilnya mendekati 30, tapi tidak boleh lebih dari 30. 4 dikali 7. 4 dikali 7 berapa toh? 28. Nah, kita kurangi. 0 kurangi 8 tidak bisa, berarti pinjam 10 dari sini. 3-nya dipinjam 1, tinggal 2. 10 dikurangi 8, tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, 2 kurangi 2, 0. 0 tidak usah ditulis. 2 dibagi 4 bisa apa enggak? Tidak bisa. Ini 0-nya belum turun, 0-nya diturunkan. 0-nya diturunkan. 20 dibagi 4 bisa? Bisa Bu, berapa? 5. Oke, betul. 5 kali 4, 20. Kita kurangi. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Oke. Berarti 300/4 itu hasilnya adalah 75. Persennya jangan lupa. 75%. Nah, terserah anak-anak mau pakai cara yang pertama tadi ada per satunya boleh. Cara seperti cara yang kedua ini juga boleh. Terserah anak-anak mau pakai cara yang mana. Gunakan cara yang menurut anak-anak paling mudah. Oke? Anak-anak, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini kita menggunakan pecahan campuran, ya. Contoh soal yang ketiga ini misalnya 21/2. Nah, kalau ada seperti ini, kita jadikan dulu dia menjadi pecahan biasa. Gimana kemarin? Ini dikali ini, kemudian ditambahkan pembilang. Nah, 2 dikali 2 berapa? 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti 5 per, penyebutnya tetap per 2. Nah, setelah ini baru kita kalikan dengan 100%. Loh, gampang bukan? Nah, selanjutnya kita pakai cara yang kedua tadi ya. 5 dikali 100 berapa? Oke, kalau kalian bingung, 100 dikali 5. 5 dikali 0 hasilnya 0. 5 dikali 0 hasilnya
0. 5 dikali 1 hasilnya 5. Nah, ketemu berapa? 500. Oke. 500 per 2%. Sudah ketemu. 500 per 2 itu artinya 500 dibagi 2. Kita porogapit. 500 diporogapit dengan 2, ya. Kita ambil satu angka dulu yang paling depan. 2 dikali berapa ya? Hasilnya mendekati 5. Ya, dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Betul. 1 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita turunkan nolnya yang tengah. Turun jadi 10. 2 dikali berapa ya? Hasilnya 10 dikali 5. Oke, dikali 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita kurangi. 10 kurangi 10 hasilnya 0. Nah, ini Bu, nolnya yang ini belum diturunkan, tapi ini sudah 0. 0 yang di belakang kita naikkan. Nah, ini kita naikkan di sini. Berarti 500 dibagi 2 hasilnya adalah 250. 2 1 per 2 bentuk persennya adalah 250%. Oke, anak-anak. Inilah tadi cara mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi bentuk persen. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya. Dan apabila anak-anak ingin berpergian, tetap menggunakan protokol kesehatan. Apabila tidak penting, jangan berpergian. Tetap stay at home ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.